Mungkin kamu pernah atau bahkan sering melihat wanita cantik tapi pasangannya jelek. Sering kan? Dan kamu bertanya-tanya mengapa bisa seperti itu. Padahal alangkah lebih baik jika wanita cantik bersanding dengan pria ganteng. Karena hal itu terlihat sepadan. Benar kan? Nah, jika ada di antara kalian yang bertanya-tanya tentang hal ini namun tak kunjung menemukan jawabannya, selamat. Kalian berada di video yang tepat. Karena di video ini, si Pabe akan mengungkap beberapa alasan mengapa hal itu bisa terjadi. Selain itu, di video ini juga, si Pabe akan memberikan tips menembak cewek cantik. Dengan begitu, setelah menonton video ini, keinginan kalian untuk memiliki wanita cantik bukan sekedar harapan lagi. Oke, langsung saja ke poin pertama. 1. Kepribadian dan kecocokan. Kita harus ingat bahwa kepribadian itu sangat penting. Banyak wanita lebih mementingkan kepribadian daripada penampilan fisik. Misalnya seperti sifat humoris, kepercayaan diri, tanggung jawab, dan lain semacamnya. Nah, terkadang wanita justru tertarik kepada pria seperti ini dengan alasan apabila mereka menjalin hubungan dengannya, maka hubungan tersebut cenderung awet dan menyenangkan. Perlu diingat, wanita tidak seperti pria. Pria bisa saja menjalin hubungan dengan wanita cantik, sekalipun wanita tersebut tidak tahu bagaimana cara memperlakukan pria. Karena mayoritas pria cenderung tertarik pada faktor penampilan atau fisik. Namun berbeda dengan wanita. Wanita memang menyukai pria ganteng, tapi bukan berarti mereka benci pria jelek. Justru faktanya, banyak wanita cantik yang lebih memilih pria jelek untuk dijadikan pasangannya. Kenapa? Ya, karena wanita lebih mementingkan kepribadian dan kecocokan. Wanita berpikir, untuk apa juga punya pasangan ganteng, tapi kerjaannya hanya menyakiti dan tidak tahu cara memperlakukan wanita dengan baik. Harapan setiap wanita memang menginginkan pria ganteng dan baik hati. Namun masalahnya, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. 2. Wanita tidak suka jika seorang pria banyak disukai. Mungkin tidak semua wanita seperti ini, tapi terkadang ada juga tipe wanita yang mana mereka tidak suka dengan pria yang banyak disukai, apalagi mudah didekati lawan jenis. Hal ini dikarenakan wanita berpikir apabila memiliki pasangan seperti ini, maka hubungannya akan selalu dihantui oleh rasa takut. Selain itu, wanita juga berpikir tipe pria seperti ini punya peluang besar untuk selingkuh. Nah, inilah alasannya wanita cenderung memilih pasangan yang biasa-biasa saja. 3. Wanita merasa aman dengan pria biasa. Wanita mungkin merasa lebih aman dan nyaman dengan pria yang tidak terlalu tampan. Namun bukan berarti mereka merendahkan pria tersebut, tetapi lebih ke sisi menjaga stabilitas perasaannya. Dalam banyak kasus, pria yang kurang tampan cenderung lebih menghargai dan memperlakukan pasangannya dengan baik. Kemudian di sisi yang lain, wanita juga tidak perlu curiga apabila pasangannya itu tidak berada di dekatnya. Karena psikologis wanita menilai pasangannya itu sulit menarik perhatian wanita lain, atau bisa dibilang kurang populer di kalangan wanita. 4. Kecocokan minat. Kesesuaian dalam nilai, minat, dan tujuan hidup seringkali lebih penting daripada penampilan fisik. Wanita memang menyukai pria tampan, tapi bukan berarti mereka akan selalu memilih pria tampan untuk menjadi pasangannya. Terkadang kecocokan minat dan keselarasan karakter yang diutamakan wanita. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kamu diberi dua pilihan, kamu pilih yang mana? Menjadi pria tampan atau pria biasa namun memiliki karakter yang baik? Coba jawab pertanyaannya dengan jujur, kemudian berikan alasannya. 5. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi juga punya peran besar terhadap kriteria pasangan yang diinginkan wanita. Setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin saja seorang wanita memiliki pengalaman buruk dengan pria tampan dan menemukan kebahagiaan dengan pria yang dianggapnya kurang tampan. Sehingga tanpa disadari, hal itu membentuk penilaian buruk yang melahirkan trauma. 6. Ketertarikan autentik.
Kita harus ingat bahwa ketertarikan fisik itu bersikap subjektif. Apa yang disebut cantik atau jelek oleh satu orang belum tentu sama dengan penilaian orang lain. Bisa juga sebaliknya. Boleh jadi satu orang menilai jelek, namun bagi yang lain justru sangat menarik. Nah, hal ini juga berlaku pada kasus ini. Alasan wanita cantik lebih memilih pria biasa karena mungkin baginya pria tersebut sesuai dengan kriteria. Nah, dari sini ada pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya untuk disukai orang-orang, kita tidak perlu menjadi orang lain, cukup menjadi diri sendiri dan tunjukkan dalam versi terbaik. Karena setiap kita akan terlihat menarik di mata orang yang menyukai kita. 7. Pengaruh sosial dan budaya. Kita tidak bisa mengabaikan pengaruh sosial dan budaya, karena faktanya budaya dan lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi preferensi seseorang dalam memilih pasangan. Beberapa budaya mungkin menekankan kualitas-kualitas dibanding penampilan fisik, seperti moralitas, integritas, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang harmonis. Selain itu, budaya juga membentuk pandangan kita tentang apa yang dianggap menarik dan apa yang dianggap kurang menarik. Jadi untuk kesimpulannya, wanita memiliki kriteria masing-masing dalam mencari pasangan. Dan sebenarnya ini merupakan faktor yang tidak bisa kita kontrol. Untuk itu fokuslah terhadap diri sendiri, perbaiki sikap dan karakter. Kemudian tunjukkanlah versi terbaikmu. Oke, bagi kalian yang mungkin merasa kesulitan dalam mencari pasangan atau sedang mengincar seseorang namun tidak tahu bagaimana untuk mendekatinya, mungkin kalian bisa coba tips ini. Tips ini simpel, namun jika kalian melakukannya dengan benar dan di saat yang tepat, maka bukan hal yang mustahil apabila orang yang kamu cintai juga menyukaimu. Pada umumnya, ketika orang-orang sedang mencintai seseorang secara diam-diam, maka hal pertama yang mereka lakukan yaitu mengejar orang tersebut. Memang tidak salah, karena itu merupakan bentuk usaha. Tapi ingat, lakukan hal itu sewajarnya saja. Jangan sampai kamu menunjukkan sikap agresif untuk memilikinya. Karena wanita tidak suka dengan hal itu. Justru wanita akan ilfil dan cenderung menjauh. Jadi jika kamu masih memakai cara ini untuk memiliki seorang wanita, cepat rubah. Perlu diingat, wanita sangat menyukai perbedaan, tentunya perbedaan dalam hal positif. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk mendekati seorang wanita, yaitu dengan menunjukkan perbedaan atau kualitas-kualitas yang tidak dimiliki pria lain. Dengan begitu, wanita akan berpikir bahwa dirimu itu sangat menarik. Kemudian langkah selanjutnya, jangan terlalu mengejar wanita. Sebagaimana pepatah bijak berkata, jangan mengejar kupu-kupu, tetapi rawat saja kebunmu. Singkat, namun jika kita pahami lebih dalam, maknanya sangat luas. Jadi maksudnya, ketika kita tertarik kepada seseorang, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu dengan memperbaiki diri dan perubahan. Entah itu dari segi penampilan, sikap, atau bahkan finansial. Percayalah, jika kamu sanggup melakukan hal ini, maka cepat atau lambat dia akan tertarik. Dan bukan hal yang mustahil apabila dia balik mengejarmu. Kemudian yang ketiga, bersikap cueklah saat di dekatnya. Mungkin kamu akan bertanya, mengapa harus cuek? Padahal untuk memiliki sesuatu, kita diwajibkan untuk berusaha. Memang betul, tapi ini juga merupakan bentuk usaha. Menurut psikologi, wanita cenderung tertarik kepada pria yang tidak menyukainya atau cuek. Dengan alasan tipe pria seperti ini terlihat cukup menantang dan memberi sensasi yang tidak biasa. Nah, inilah alasannya kamu jangan terlalu mengejar wanita. Karena yang diinginkan wanita justru sebaliknya. Kemudian yang keempat, tunjukkan gestur tubuh yang menarik saat berbicara. Saat bicara dengan gebetan, cobalah gerakan tangan kalian seolah-olah menggambarkan topik yang dibicarakan. Dan jangan lupa juga untuk membangun eye contact. Percayalah, gestur tubuh yang menarik serta dibarengi kontak mata saat berinteraksi dapat mempengaruhi pandangan orang-orang terhadapmu. Dan bukan hal yang mustahil apabila setelahnya mereka terpesona atau menaruh rasa kagum. Yang terakhir, hindari menyatakan perasaan di pagi hari atau pada jam-jam kerja. Perlu diketahui, sebenarnya faktor waktu juga tidak kalah penting. Justru bisa menentukan hasil dari usahamu itu.
Jika kamu ingin sukses dalam menyatakan perasaan kepada wanita, maka carilah waktu-waktu saat moodnya baik atau tenang. Mungkin kamu bisa mencobanya di malam hari. Sesekali, ajaklah dia makan malam sambil menikmati keindahan kota. Kemudian buatlah lelucon, karena hal ini dapat mencairkan suasana. Nah, setelah kamu melihatnya nyaman dan menunjukkan tanda-tanda ketertarikan, maka mulailah mengatakan perasaanmu. Percayalah, dia pasti akan menerimamu jika kamu tampan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.